Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk pada bab siapa yang menghadap Allah dengan iman tanpa keraguan pasti masuk surga dan diharamkan masuk neraka. 17. Ubadah bin Asyamit radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW bersabda, siapa yang membaca Asyhadu an alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammad abduhu wa rasuluhu wa anna Isa abdullahi wa rasuluhu wabnu amatihi wa kalimatu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu wal jannatu hak wan naru hak. Aku percaya bahwa tiada Tuhan selain Allah yang esa dan tiada sekutu baginya, dan bahwa Nabi Muhammad hamba Allah dan utusannya, dan bahwa Isa juga hamba Allah dan utusannya, putra dari hambanya, dan kalimat Allah telah diturunkan kepada Maryam, juga Isa sebagai ruh yang diciptakan Allah, dan surga itu hak atau benar, neraka juga hak atau benar. Pasti Allah akan memasukkannya ke dalam surga bagaimanapun amalnya. Dikeluarkan oleh Bukhari pada kitab ke-60, kitab para nabi, dan bab ke-47, bab firman Allah, wahai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. 18. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu berkata, ketika aku sedang mengikuti di belakang kendaraan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiada jarak antaraku dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali bagian belakang kendaraan itu. Tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil, "Ya Mu'adz," jawabku, "Labaika Rasulullah wa asa'dai." Kemudian terus berjalan sejenak. Lalu memanggil lagi, "Ya Mu'adz." Aku menjawab, "Labaika Rasulullah wa sa'daika." Kemudian terus berjalan dan memanggil lagi, "Ya Mu'adz." Aku menjawab, "Labaika Rasulullah wa sa'daika." Lalu beliau bersabda, "Tahukah engkau apakah hak Allah yang diwajibkan atas hambanya?" Jawab Mu'adz, "Allah dan Rasulullah yang lebih mengetahui." Maka Nabi SAW bersabda, hak Allah yang diwajibkan atas hambanya supaya mereka menyembah kepadanya dan tidak mempersekutukan Allah dengan suatu apapun. Kemudian meneruskan perjalanan. Lalu bertanya lagi, "Ya Mu'adz bin Jabal." Aku menjawab, "Labaika Rasulullah wa sa'daika." Lalu aku ditanya, "Tahukah engkau apakah hak hamba jika mereka telah melaksanakan kewajiban itu?" Jawab Mu'adz, "Allah dan Rasulullah yang lebih mengetahui." Maka Nabi SAW bersabda, hak hamba atas Allah bahwa Allah tidak akan menyiksa mereka. Dikeluarkan oleh Bukhari pada kitab ke-77, kitab pakaian, dan bab ke-101, bab seorang laki-laki yang membonceng seorang laki-laki. 19.
Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu berkata, ketika aku di belakang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di atas himar yang bernama Ufair, tiba-tiba Nabi Shallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ya Mu'adz, tahukah engkau apakah hak Allah yang diwajibkan atas hambanya, dan apakah hak hamba atas Allah?" Jawab Mu'adz, "Allahu wa rasuluhu a'lamu." Allah dan Rasulullah yang lebih mengetahui. Maka Nabi SAW bersabda, hak Allah yang diwajibkan atas hambanya supaya mereka menyembah Allah dan tidak mempersekutukannya dengan suatu apapun. Dan hak hamba atas Allah adalah Dia tidak akan menyiksa siapa yang tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Lalu Mu'adz bertanya, "Ya Rasulullah, bolehkah aku sampaikan kabar gembira ini pada semua orang supaya mereka gembira?" Jawab Nabi SAW, "Jangan disampaikan dulu agar mereka tidak teledor." Dikeluarkan oleh Bukhari pada kitab ke-56, kitab jihad, dan bab ke-46, bab nama kuda dan keledai. 20. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, ketika Nabi SAW membonceng Mu'adz bin Jabal di atas kendaraannya, tiba-tiba Nabi SAW memanggil, "Ya Mu'adz." Dijawab, "Labaika ya Rasulullah wa sa'daika." Lalu dipanggil lagi, "Ya Mu'adz." Dijawab, "Labaika ya Rasulullah wa sa'daika." Kemudian diulang lagi, "Ya Mu'adz." Maka dijawab, "Labaika ya Rasulullah wa sa'daika." Lalu Nabi SAW bersabda, "Tiada seorang pun yang bersahadat mempercayai bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan bahwa Nabi Muhammad utusan Allah dengan benar dari lubuk hatinya, melainkan Allah mengharamkan dari api neraka." Mu'adz radhiyallahu anhu bertanya, "Bolehkah aku sampaikan hal itu pada orang-orang agar mereka gembira?" Nabi SAW menjawab, "Jika diceritakan, mereka akan sembrono." Tetapi Mu'adz radhiyallahu anhu menceritakan hadis ini ketika hampir meninggal dunia karena khawatir menanggung dosa sebab menyembunyikan ilmu dalam agama. Dikeluarkan oleh Bukhari pada kitab ketiga, kitab ilmu, dan bab ke-49, bab siapa yang mengkhususkan suatu ilmu kepada suatu kaum saja tanpa yang lain karena dikhawatirkan mereka tidak paham. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.